warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan begitu banyak karunia nikmatnya kepada kita semua. Di antara banyak nikmat adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Sehingga kita dapat berkumpul di acara yang insya Allah Allah berkahkan di dalamnya. Salat serta salam tidak lupa kami curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Untuk kesempatan kali ini, alhamdulillah kita akan membahas tema yang berkaitan 4 orang yang dijanjikan, yang dirindukan surga. Benar Ustadz? Ya, yang dirindukan oleh surga. Yang dirindukan oleh surga. Yang akan dibawakan oleh Ustadz Ki Haji, Dr. Ki Haji Dimyati. Bukan dokter. Dokter ya Ustadz ya? Dokter. Ya, Dr. Ki Haji Ahmad Dimyati, MA. Hafizahullah Ta'ala. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita simak dan dengarkan baik-baik serta kita ambil ibroh di dalamnya. Mohon waktu dan tempatnya Ustadz untuk kami persilakan untuk mengisi acara tersebut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzika min hamazati syayatin wa a'udzika rabbi an yahdurun, amma ba'du. Segenap pengurus dan pimpinan PT NRA Group Travel Haji dan Umroh, wabil khusus Presiden Direktur Ibu Haja Irmawati Asrul Aziz Taba SE yang saya hormati, juga Bapak Dirga, Bapak Faldo, dan seluruh kru yang membantu terselenggaranya acara yang sangat mulia ini, yang sangat berharga ini. Saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Kemudian seluruh pemirsa baik jamaah haji maupun jamaah umroh PT NRA Group dan pemirsa-pemirsa yang lain yang ikut andil dalam kajian siang hari ini di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mudah-mudahan semuanya mendapatkan curahan rahmat, ridho dan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa-dosanya dengan kita belajar ilmu ini oleh Allah dihapuskan dan dibersihkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan segala musibah COVID-19 segera dijauhkan dan disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Dengan kita selalu membaca yakni bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Mari kita baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya, jadi selain prokes kita jaga, juga lebih utama tentunya kita mohon kepada Allah yang kuasa segala-galanya memberi manfaat dan madarat. Mudah-mudahan COVID-19 ini dan musibah-musibah dihindarkan dari kita semua. Amin. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alamin. Selanjutnya
tema 4 kelompok manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ketika kita mendengar ada istilah surga, ya, kata-kata surga terbayang tentunya adalah suatu tempat nanti di akhirat yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga tentunya rindu ingin menjadi penghuninya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, bahwa nanti di akhirat manusia itu akan dibagi 2 kelompok. Ada 2 klasifikasi, yakni ahlul jannah dan ahlun nar. Jadi ada kelompok ahli surga dan yang satu lagi kelompok ahli neraka. Mengenai pembagian ini, ya kita tahunya adalah berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 7. Surat apa? Asy-Syura ayat 7. Surat Asy-Syura, ya. Ayat 7, bukan surat Asy-Syu'ara, tapi surat Asy-Syura. Ayatnya ayat 7. Karena masalah mughayabat, masalah gaib, masalah akhirat ini kita tidak tahu persis kecuali ada informasi dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi yang sahih yang wajib kita percaya. Ya. Dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dengan tegas kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Fariqun fil jannah, yakni satu kelompok nanti akan menjadi ahli surga yang penuh dengan kenikmatan, dan satu kelompok lagi akan menjadi penghuni api neraka yang penuh dengan kesengsaraan, dengan api neraka yang panas. Ini ada dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 7. Maka oleh karena itu kita sebagai umat Islam tentunya ingin sekali termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah, sehingga nanti kita di akhirat kelak menjadi para penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Quran adalah tahlil Quran, orang yang rajin membaca kitab suci Al-Quran. Maka orang yang rajin membaca kitab suci Al-Quran ini termasuk yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam rangka mendorong, ya, memberikan semangat kepada umatnya untuk supaya rajin membaca Al-Quran, Rasulullah SAW telah bersabda berkaitan dengan bagaimana pahala per huruf daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan kitabillah falahu bikulli harfin hasanah. Wal hasanah bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Yang artinya barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah yakni Al-Qur'an, maka baginya satu kebajikan. Dan satu kebajikan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan pahalanya, yakni jadi 10 pahala dari setiap huruf. Kata Nabi, aku tidak berkata bahwa alif lam mim satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, juga mimnya satu huruf. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi dan yang berkata hadis hasan sahih. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam rangka memberikan semangat kepada umatnya supaya membaca Al-Quran khususnya di bulan Ramadan yang sangat
mulia dan berkah ini dalam hadisnya yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Artinya, bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena Al-Quran yang dibaca ketika di dunia ini nanti pada hari kiamat kelak akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Pengertian memberikan syafaat artinya Al-Quran yang kita baca, ayat-ayat yang dibaca ketika di dunia ini akan memberikan pertolongan kepada kita. Ya, jadi ketika nanti manusia kan ada dihisab, akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatannya, sehingga kalau misalnya kita ada kekurangan-kekurangan lebih berat kepada amal buruknya, maka seharusnya kita langsung dimasukkan ke api neraka. Akan tetapi berkat nanti Al-Quran yang kita terus-menerus kita baca, maka ayat-ayat Al-Quran ini akan mohon kepada Allah supaya ya orang yang membaca Al-Quran, yang rajin membaca Al-Quran ketika di dunianya ini, mohon supaya diselamatkan dari azab api neraka, dan mohon supaya segera dimasukkan ke dalam surganya Allah. Sehingga bisa jadi orang ini tidak mengalami masuk neraka dulu, tapi langsung dimasukkan ke dalam surga berkat daripada syafaat, daripada Al-Quran yang kita baca. Itu yang maksud dengan syafaatul Quran. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita di bulan Ramadan ini khususnya janganlah bermalas-malasan untuk membaca kitab suci Al-Quran. Karena kalau kita umat Islam bermalas-malasan membaca kitab suci Al-Quran, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ridho sama kita, tidak suka sama kita, tidak senang sama kita. Ibaratnya kalau saya ilustrasikan, misalnya Pak Faldo, saudara Faldo ini ngirim surat kepada orang tertentu, ngirim surat. Di mana dalam surat itu misalnya ditulis nasihat-nasihat, wejangan-wejangan, arahan-arahan, bimbingan-bimbingan keagamaan yang bagus. Yang menurut Pak Faldo kalau dilakukan atau dibaca dengan baik, diresapi dengan baik, maka orang yang dituju tadi yang kita kirim surat, dia akan menjadi anak yang soleh atau menjadi wanita yang solihah. Namun setelah oleh Pak Faldo ini surat ditulis dan diserahkan kepada yang dituju, ternyata oleh yang dituju tadi setelah diterima surat itu hanya dilihat sepintas, dibuka-buka sepintas, lalu disimpan aja di lemari. Saya yakin walaupun itu surat itu dibungkus dengan kain putih dan dikasih minyak wangi, minyak kasturi, saya yakin Pak Faldo yang ngirim surat tadi akan merasa kecewa. Kenapa? Karena kan tujuannya ngirim surat tadi itu supaya dibaca dengan baik. Sehingga apa? Penerangan-penerangan, urean-urean, nasihat-nasihat yang ada di dalam surat itu dipahami oleh yang baca tadi, bahkan diamalkan, isinya sesuai dengan arahan yang ditulis tadi. Bukan untuk dibungkus kemudian ditaruh di atas lemari. Ini saya yakin Pak Faldo kira-kira kecewa nggak tuh kalau nggak dibaca? Sangat kecewa, Ustaz. Sangat kecewa. Padahal itu baru satu surat. Nah, sementara di dalam kitab suci Al-Quran yang katakanlah satu mushaf itu jumlahnya ada berapa surat coba? 114, Ustaz. 114 surat. Dari mulai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, kalau kita hitung satu per satu, jumlahnya tidak kurang daripada 114 surat. Kalau ada pemirsa yang ragu-ragu, benar enggak ada 114 surat? Bisa dihitung sendiri aja.
ya kalau ragu-ragu atau tidak percaya. Tapi saya yakin ya jumlahnya itu ada 114 surah. Bisa kita bayangkan kalau misalnya ketika kita mengirim surat satu saja, sepucuk surat aja kepada yang kita tuju, ya orang tertentu tadi, tapi seolah-olah dicuekin, tidak dihiraukan, tidak diperhatikan dengan baik, bahkan cuma digeletakin aja di lemari, walaupun dibungkus, walaupun disimpan dengan baik, tapi nggak dibaca, misalnya kita akan kecewa, padahal itu cuma satu surat. Apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala mengirim ayat-ayat Al-Qur'an tadi sebanyak 114 surat. Nggak mau dibaca. Padahal di dalam Al-Qur'an itu jelas merupakan hudan atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kaitan dengan masalah Al-Qur'an merupakan bimbingan dari Allah, itu oleh Allah diulang-ulang berkali-kali. Misalnya di awal surah Al-Baqarah kita baca setelah Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Jadi Al-Qur'an, zalikal kitab suci Al-Qur'an itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya tentang kebenarannya dari Allah. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk, bimbingan, arahan kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian kita baca lagi dalam masih surah Al-Baqarah ayat 185, Allah menyatakan dengan firman-Nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, pada bulan Ramadan yang turun padanya awal daripada kitab suci Al-Quran, hudal linnas, Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pemisah, pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, ada di dalam kitab suci yang bernama Al-Quran. Nah, di situ kan dikatakan hudal linnas, sebagai petunjuk, bimbingan, arahan kepada seluruh umat manusia. Kemudian kita juga baca di dalam surah Al-Isra, ya, ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Ini surah Al-Isra ayat 9 juga menyatakan inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Qur'an ini adalah memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Wa yubasyirul mu'minin, dan Al-Quran juga memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan yang beramal soleh, anna lahum ajran kabira, bahwasanya bagi mereka pahala yang besar. Intinya bahwa isi kandungan Al-Quran tadi adalah merupakan hudan atau hidayah, petunjuk bagi umat manusia, supaya tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah, ada di dalam Al-Quran. Tapi banyak orang yang katakanlah ngakunya sebagai muslim dan muslimah. KTP-nya di situ tertulis agamanya agama Islam, tapi banyak yang ogah-ogahan, yang malas-malasan untuk membaca kitab suci Al-Quran. Bahkan saya mendengar masih ada juga umat Islam yang tidak bisa membaca kitab suci Al-Quran sebagai ya pedoman hidup. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pernah mendengar bahwa ketika ada jamaah haji dari Indonesia, ya mudah-mudahan bukan dari PTNRA Group, ya. Ini jamaah haji dari Indonesia datang ke Tanah Suci
Kemudian setelah dari Makkah kan terus ke Madinah. Di Masjid Nabawi ini rupanya di tiang-tiang masjidnya biasanya ada simpanan di situ Al-Quran wakaf-wakaf dari jamaah yang sangat rapi, yang sangat ya bagus, indah kelihatannya karena ada yang ngurus ya. Ada petugas khusus yang memang memperhatikan susunan Al-Quran. Sehingga kalau misalnya tempatnya atau katakanlah nyimpannya enggak rapi, segera dirapihkan sehingga terlihat indah. Nah, satu saat ada jamaah haji dari Indonesia begitu datang ke Masjid Nabawi setelah sholat sunnah, kemudian mengambillah satu mushaf Al-Quran yang ada di dekat tiang tadi. Begitu beliau duduk dan membuka mushaf Al-Quran, lalu jamaah haji tadi tidak lama membuka Al-Quran, langsung dia menangis. Ya, Ustadz yang melihatnya merasa kaget dan langsung mendekatilah jamaah tadi dan bertanya, Pak, Bapak ini hebat ya, begitu membuka Al-Quran langsung mungkin dihayati, ditadaburi, langsung bisa nangis. Ya, berseduk-seduk seperti. Sementara ya kami yang sudah dipanggil Ustadz bahkan Kiai nggak bisa langsung ketika membuka mushaf langsung nangis ya dalam rangka menghayati isi. Dijawab oleh Bapak ya haji yang dari Indonesia tadi, dia bilang, Ustadz, Pak Kiai, saya membuka Al-Quran langsung tidak lama saya langsung nangis ya, bukannya saya mentadaburi menghayati dengan khusyuk isi kandungannya Pak Kiai, tapi saya nangis ya karena saya nggak bisa baca Quran. Menangisi, menyesali kenapa saya dulu waktu muda, waktu remaja kok saya tidak rajin belajar Al-Quran. Setelah saya tua seperti ini, bisa ibadah haji ke Tanah Suci, saya menyesal tidak bisa membaca. Jadi nangisnya bukan karena mentadaburi, menghayati, merenungi apa yang ada dalam Al-Quran, akan tapi justru karena tidak bisa baca. Nah ini masih ada, mungkin juga banyak di Indonesia ini, di negara kita yang katanya mayoritas ya umat Islam, akan tetapi membaca Al-Quran yang masih belum belepotan atau masih lancar. Mudah-mudahan berkah Ramadan ini bapak-bapak, ibu-ibu yang bacaan Al-Qurannya masih belum lancar, jangan kecil hati, teruslah ya belajar, karena insya Allah dengan belajar yang sungguh-sungguh, manjada wajada, insya Allah akan ketemu, akan mampu juga insya Allah. Karena ada ya jamaah haji tahun yang lalu sebelum COVID tentunya, betulan jamaah haji itu waktu di apartemen ya, di persinggahan sebelum kita wukuf di Padang Arafah, sebelum kita bahkan sebelum hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, kan kita ada apartemen dulu beberapa hari. Rupanya saya satu kamar dengan ya jamaah haji dari Indonesia. Ya. Dari Bekasi. Rupanya ya beliau menyadari kekurangannya sehingga dia berkata kepada saya, Pak Kiai, nanti setelah pulang haji ke Indonesia, saya ingin belajar langsung sama Pak Kiai Dimyati ke Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin yang ada di Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, ya, Jawa Barat, Indonesia tentunya, ya. Dan alhamdulillah Bapak Haji tersebut setelah pulang dari Indonesia ke Indonesia lagi, setelah dari Tanah Suci, alhamdulillah datang yang ngaji ke Pondok Pesantren Darus Sholihin dan saya sendiri yang memberikan bimbingan kepada beliau.
Dan alhamdulillah rupanya beliau sekarang ya bacaannya udah bagus, dan hubungan kami ya dengan beliau sampai sekarang masih tetap berlanjut ya, tetap baik. Nah, mudah-mudahan Bapak juga Ibu yang jamaah haji dari Indonesia, dari NRA ini, kalau misalnya ada yang ya kurang dalam kaitan bacaannya, jangan kecil hati ya, mumpung masih ada waktu, belajarlah kepada ustadz-ustadz, guru-guru yang ahli di bidang. Ingat, belajarnya harus kepada ahlinya, karena ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang sahih menyatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadri sa'ah. Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Nah, apalagi kaitan dengan bacaan Al-Quran, tentunya banyak sekali hal-hal yang ya harus dikuasai. Mana yang harus diizharkan, mana yang harus diidgomkan, mana yang harus diiklabkan, mana yang harus diikhfakan, mana yang harus dikolkolahkan, mana yang harus digunakan, dan yang lain-lainnya tentu harus ditangani oleh guru yang ahli di bidang. Syukur-syukur kalau guru tadi punya sanad mutasil sampai Rasulullah. Sanad itu artinya rentetan guru, mutasil itu artinya bersambung, nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tentunya bagus sekali ya, dan alhamdulillah di Depok ini banyak yang sudah punya ya sanad nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya kira kaitan dengan yang pertama, yakni talil Quran. Yang dirindukan oleh surga adalah orang yang rajin membaca Al-Quran. Dan saya tekankan lagi bahwa membaca Al-Quran tidak seperti membaca koran. Kalau membaca koran kita bebas, ya mau cepat-cepat bagaimana, yang penting paham, nggak ada masalah. Tapi kalau baca Quran, karena Quran ini kalamullah, maka terikat dengan kaedah-kaedah ilmu tajwid. Dalilnya bahwa baca Al-Quran tidak boleh sembarangan, tapi terikat dengan ilmu tajwid, ada isnad tahsin, karena ada firman Allah dalam surah Al-Muzammil ayat 4, Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah olehmu Al-Quran dengan setartil-tartilnya baca. Yang dimaksud dengan tartil di sini, ulama menafsirkan adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, mentajwidkan huruf dan mengetahui di mana harus berhenti. Ya. Makanya saya terus terang aja tidak setuju dengan apa yang kita dengar atau kita lihat di YouTube, ya ada istilah sholat tarawih kilat, sholat tarawih ngebut, ya. Di tahun yang lalu saya membaca atau melihat di YouTube, bahkan di televisi juga sudah ditayangkan, ada di daerah namanya Blitar, Jawa Timur, yang sholat tarawihnya sebanyak 20 rakaat dengan witir 3 rakaat, di mana sholatnya cukup dengan 10 menit. 10 menit selesai. Nah, tahun ini saya lihat di YouTube, bahkan diwawancarai juga, ada pondok pesantren di namanya daerah Indramayu, bahkan pondok pesantrennya disebutkan di situ Al-Qur'aniyah, ya. Ketika diwawancari kiainya, katanya kami himpun anak-anak muda dan sanggup untuk yang 20 rakaat tarawih dan 3 witir itu hanya 6 menit. Hanya 6 menit aja sudah cukup. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang menjadi pertanyaannya, apakah seperti itu sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah, sholat yang dicontohkan oleh para sahabat, oleh para ulama ikutan kita, sehingga tumaninahnya menjadi berantakan. Padahal di antara syarat, di antara rukun sholat itu adalah tumaninah, ya. Tidak boleh istilahnya gurung-gusuh seperti cepat-cepat seperti itu. Yang kedua, bagaimana kaitan dengan membaca Al-Qur'annya? Padahal membaca Al-Quran khususnya Al-Fatihah itu rukun di dalam sholat. Baik itu sholat fardu maupun sholat sunat seperti tarawih, jelas Fatihah itu dibaca. Dan ketika membaca itu tidak boleh kita
berantakan ilmu tajwidnya, harus pas. Karena ada ungkapan dalam Mandumah Jazariyah, wal ahdu bi tajwidi hatmun lazimu man lam yujawidil Qur'ana asimu. Mempraktekkan tajwid ketika membaca Al-Quran adalah suatu kemestian yang tidak bisa ditawar-tawar. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa tajwid, maka berdosalah dia. Ini jangan-jangan dengan sholat ngebut seperti itu bukan dapat pahala, justru mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Jadi untuk yang pertama, mari kita baca Al-Quran dengan baik, dengan khusyuk, dengan tadabbur, tajwidnya dengan baik, ya jangan sampai tergesa-gesa. Insya Allah orang yang membaca Al-Quran dengan baik tadi akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran, bahkan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua dari 4 macam tadi adalah wahafizil lisan. Wahafizil lisan artinya dan orang yang sanggup menjaga lidah. Kalau tadi talil Quran yang rajin membaca Al-Quran, yang keduanya wahafizil lisan itu dan orang yang menjaga lidah. Menjaga lidah dari apa? Ya tentunya dari ucapan-ucapan yang kotor, yang jorok, yang tidak senonoh, yang kasar, ini harus kita jaga. Justru yang dirindukan oleh surga adalah orang yang menggunakan lidahnya kepada hal-hal yang positif. Misalnya untuk membaca kitab suci Al-Quran, untuk membaca zikir-zikir kalimah-kalimah thayyibah, untuk membaca istighfar, untuk membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, itu tentu hal yang positif, yang sangat baik. Nah, sementara ucapan-ucapan yang tidak baik, apalagi sampai al-kizbu bohong, atau al-ghibah istilahnya menggunjing, atau namimah dipakai adu domba dan sebagainya, jelas itu lidah yang tidak bisa dijaga. Ya, kaitan dengan masalah menjaga lidah ini ada sebuah hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berucap yang baik atau diam. Maksudnya kalau memang apa yang kita ucapkan, termasuk juga mungkin di HP yang kita tulis, yang kita share ini ternyata baik, membawa positif, bahkan jadi ibadah, maka silakanlah lakukan. Karena itu khair, itu kebaikan. Tapi kalau misalnya kita akan membawa hal yang tidak baik, apalagi misalnya akan jadi retak hubungan antara dengan yang lain. Ada hoak istilahnya, ada kedustaan, ya, ada adu domba, provokator dan yang lain-lain. Kata Nabi, "Auliyasmut", diem aja. Enggak usah di share, enggak usah diucapkan, enggak usah ditulis. Dalam hal ini ada pepatah dalam bahasa Arab, salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia dalam menjaga lidah. Bahkan ada ulama memberikan nasihat dalam bahasa Arab yang mengatakan, ihfad lisanaka antakula patabdali innal bala'a muwakkalun bil mantiki. Jagalah lidahmu, jangan sampai bicara yang akan menimbulkan bala bencana. Karena bala bencana itu biasanya muncul gara-gara lidah yang tidak terkendali. Ya, mungkin pernah Bapak Ibu mendengar di daerah Sampit sana, Kalimantan Barat ya, terjadi perang antara orang Madura dengan orang ya Sampit Kalbar sana, ya, sampai terjadi perkelahian, bahkan katanya sampai bunuh-bunuhan. Itu awalnya gara-gara saling ejek, saling ledek, saling hina, saling lecehkan, akhirnya timbullah perkelahian, bahkan pembunuhan. Ini tentunya jadi perhatian bagi kita semua untuk hafizil lisan, bisa menjaga lidah kita. Dan orang yang sanggup menjaga lidah dari hal-hal yang negatif, ini akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an.
Yang dirindukan oleh surga yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an, dan orang yang memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Mut'im ini artinya at'ama yut'imu it'am. Mut'im itu artinya orang yang memberi makan. Ya, ji'an, ju itu artinya lapar. Jadi orang-orang yang sedang kelaparan kita kasih makan. Ini bagus sekali, ya. Mungkin Bapak Ibu menemukan ada orang yang terlantar, yang katakanlah kesusahan, mungkin kebanjiran, mungkin kebakaran, sehingga dia menjadi menderita kelaparan, kita kasih makan, bantu. Ini jelas fadilahnya sangat besar sekali. Demikian juga ketika di bulan Ramadan ini, kita misalnya ke masjid ngasih takjil untuk buka orang yang habis puasa. Ini pahalanya besar sekali. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW dikatakan, man fattara sha'iman kana ka ajri sha'im wala yunqasu min ajri syai'. Artinya barang siapa yang memberi buka kepada orang yang habis puasa, ya, setelah tiba waktu maghrib mereka buka, kita kasih makan, kita kasih minum, maka kata Nabi, baginya akan mendapat pahala sebanyak yang berbuka puasa dari makanan yang kita suguhkan itu, yang kita serahkan dan berikan, tanpa dikurangi sedikit pun pahala yang berbuka itu. Jadi artinya butuh pahalanya masing-masing, namun bagi orang yang telah memberikan makan kepada yang berpuasa, yang habis puasa tadi, maka sejumlah yang makan dari makanan kita itu akan dilimpahkan pahalanya kepada orang yang memberi makan tadi. Jadi kalau yang diberi makan misalnya sampai 100 orang, ya dijumlahkan aja. Kalau masing-masing pahalanya minimal 10 misalnya, ya selain dia yang ngasih makan tadi punya pribadi punya pahala 10, ditambah dengan ya 100 ya orang 10-10. Tanpa dikurangi kalau yang diberi makan itu secara utuh diberi pahala oleh Allah masing-masing 10. Jadi oleh karena itu kita tidak boleh bakhil, kita tidak boleh istilahnya kikir, pelit, ya, untuk kita berderma memberi makan kepada orang-orang yang sedang kesusahan atau memberikan takjil ketika orang kepada orang yang berbuka, ya, nanti puasa setelah ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Kemudian yang keempatnya adalah washaim fi syahri Ramadan, yang dirindukan oleh surga yang keempatnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi seperti kita hari ini kita puasa di bulan Ramadan, ini tentunya dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kami semua, ya, keluarga kami, masyarakat kami, termasuk ya pemirsa dari jamaah NRA Group, ya, termasuk juga yang ikut mendengarin dari jamaah yang lain, ya, kaum bapak, kaum ibu yang ikut mendengarkan, mudah-mudahan saya doakan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan di bulan Ramadan ini, juga diberikan kekuatan untuk terus melakukan ibadah puasa ini sampai ya tentunya akhir bulan Ramadan. Bahkan setelah bulan akhir Ramadan, bagus juga kita sambung nanti dengan 6 hari Syawal. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda dalam hadis Sahih Muslim dari sahabat Ayyub Al-Ansari, Abi Ayyub Al-Ansari, beliau bersabda, man shoma Ramadhana summa atba'u sitan min Syawalin kana kasyamidah. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan lalu diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan puasa pahalanya puasa setahun. Ini pahalanya luar biasa. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian 4 macam yang dirindukan oleh surga sudah saya kupas dengan agak panjang lebar. Mudah-mudahan
Bapak Ibu pemirsa tercerahkan dan menjadi pendorong untuk kita lebih giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh, bisa berbagi sesama umat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan buka forum tanya jawab, mungkin akan dipandu oleh Akhi Al-Fadil, Saudara Faldo. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, syukran Ustadz. Alhamdulillah. Afwan. Setelah selesai ceramah kita kali ini yang berjudul empat orang atau empat penduduk Ustaz ya yang dirindukan oleh surga. Empat kelompok manusia yang dirindukan oleh surga. Di antara mereka adalah para pembaca Quran, nah Ustaz yang menjaga lisannya, ya dan memberi makan serta orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Nah, sekarang lanjut Ustadz ke sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada pertanyaan di kolom chat Ustadz. Ada 2 pertanyaan. Ya, saya bacakan ya Ustadz. Ya. Dari Saudara Ihsan, beliau bertanya, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperhatikan fenomena orang Islam di Indonesia, mana yang lebih dirindukan oleh surga? Antara memahami tafsir Al-Quran yang berbahasa Indonesia dan mampu mengamalkannya dibanding membaca saja tapi tidak tahu artinya dan tidak bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dibantu jawab Ustaz. Waktu dan jawabannya saya. Langsung jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak siapa tadi yang nanya? Bapak Ihsan Ustaz. Bapak Ihsan yang saya hormati, yang saya muliakan. Juga pemirsa yang lain yang mendengarkan yang saya banggakan. Memang ya antara membaca dengan memahami ini sebenarnya satu paket ya. Tidak bisa kita pisah-pisahkan. Yang pertama tentunya karena ada ayat Iqra ya, bacalah ya. Maka yang pertama kita istilahnya wajib umat Islam melakukannya adalah belajar membaca. Tidak mungkin sebagai muslim yang baik, misalnya kalau tidak bisa membaca Al-Quran, cuman misalnya hanya memahami dari terjemahannya aja, atau dari tafsirnya aja, tapi ketika disuruh baca, khususnya dalam sholat, baca Fatihah nggak bisa, baca surah Qul juga, kuliah Qul nggak bisa. Bagaimana dikatakan umat Islam yang baik? Ya tentunya minimal ya surah-surah pendek lah ya, minimal juz 30 kita bisa. Kalau orang lain sampai bisa hafal bahkan 30 juz. Beda enggak orang yang hafal 30 juz dengan hafal juz 30? Jauh ya. Itu beda. Bedanya kalau hafal 30 juz berarti keseluruhan ya, karena Al-Qur'an semuanya 30 juz. Tapi kalau ada yang berkata saya hafal juz 30, berarti baru 1 juz ya, juz terakhir atau juz amma. Nah itu juga sudah bagus dibandingkan dengan yang tidak ada hafalan Al-Quran ya, karena ada hadis Nabi dalam riwayat Imam Tirmizi, innalladzi laisa fi jawfi syai'in Al-Quran fa huwa kal baitil kharib ya, kal baitil kharibi. Artinya orang yang di dalam dadanya tidak ada hafalan Quran, maka taubahnya seperti rumah yang sudah roboh. Jadi kalau kita lewat kepada sebuah rumah tapi sudah roboh, sudah runtuh, ambruk, tentu tidak pantas lagi dikatakan sebagai rumah. Demikian juga berdasarkan hadis Nabi ini, kalau kita ketemu dengan orang yang ngaku Islam, muslimah, tapi dalam dadanya tidak ada hafalan Quran, sudah tidak pantas lagi dikatakan sebagai muslim yang baik ya. Karena harusnya ada hafalan tadi. Nah berkaitan dengan masalah bacaan, tentu ketika menghafalkan dia harus membaca dulu. Jadi yang pertama adalah bagaimana mampu tilawatul Quran, membaca kitab suci Al-Quran. Makanya Nabi tadi kan dalam hadis yang saya kemukakan kaitan dengan akan mendapat syafaat itu ada kata-katanya adalah iqra'ul ya, iqra'ul Quran. Ini iqra' ini menurut tata bahasa Arab adalah fi'il amar, kata kerja suruhan dari kata qara'a yaqra'u qira'atan iqra'.
Karena domirnya domir antum bukan domir anta, pronounnya kata gantinya menjadi iqra'u, bacalah oleh kalian Al-Quran. Nah berarti kan membaca Al-Quran juga ini ada perintah langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penting. Kemudian memahami atau tadabur ini juga penting ya. Di dalam Al-Quran sendiri saya sudah meneliti tidak kurang dari 3 ayat Al-Quran yang ada kaitan dengan tadabur, pentingnya tadabur, merenung, menghayati. Misalnya yang pertama ada dalam surah An-Nisa ayat 82. Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mengapa mereka umat Islam tidak mau menghayati, memahami isi kandungan Al-Quran? Seandainya Al-Quran ini sumbernya bukan dari Allah, niscaya mereka akan menemukan di dalamnya pertentangan yang banyak. Karena semuanya bersumber dari Allah, maka tidak ada pertentangan itu. Kalaupun ada kesan-kesan seperti bertentangan antara satu dengan yang lain, tapi itu hanya kesan saja, setelah dikompromikan tidak ada. Sebagai informasi, bahwa ketika saya tahun 2008 yang lalu dikukuhkan sebagai doktor di bidang tafsir dan hadis, kita atau saya membuat disertasi karya ilmiah dengan judul Upaya Klarifikasi Ayat-ayat Al-Quran yang terkesan kontradiktif, kajian terhadap tafsir Mafatihul Ghaib karya Imam Ar-Razi. Ya, alhamdulillah sudah dinyatakan lulus tahun 2008 yang lalu. Sekarang udah 2021 ya. Sudah lama sekali saya diberikan gelar doktor di bidang tafsir dan hadis ya, karena fakultas atau konsentrasinya tafsir hadis. Nah kemudian kaitan dengan pentingnya tadabbur juga ada dalam Al-Quran surah Shad ayat 29. Dalam surah Shad ayat 29 Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkaru ulul albab. Artinya kitab suci Al-Quran yang telah kami turunkan kepadamu ya Muhammad SAW yang penuh dengan keberkahan, liyadabbaru ayatihi, supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya, waliyatazakkaru ulul albab, dan supaya diambil pelajaran oleh orang-orang yang berakal. Jadi tadabur juga penting. Yang terakhir, yang ketiga, yang ada kaitan dengan tadabur ini ada dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 24. Surah Muhammad ayat 24 Allah nyatakan, afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka umat Islam tidak mau menghayati Al-Quran? Apakah hati mereka sudah terkunci dari rahmat Allah? Ini jelas pentingnya kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Jadi kesimpulannya dari pertanyaan Bapak Ihsan yang saya hormati ini, bahwa memang ya kaitan dengan membaca Al-Quran ini penting, karena itu perintah agama, perintah Rasulullah kepada kita. Bahkan dalam Al-Quran juga ada ayat, utslu ma uhya ilaika mir rabbik, bacalah ya Al-Quran yang diwahyukan kepadamu ya Muhammad SAW. Berarti membaca Al-Quran ini perintah Allah, juga iqra'ul Quran, perintah Rasulullah. Nah kemudian tadabbur juga perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sampai berulang-ulang. Ayat 82 surah An-Nisa, ayat 29 surah Shad, ayat 24 surat Muhammad. Ya, bahkan untuk memahami ayat Al-Quran sendiri ada ayat surah Yusuf ayat 2, Allah berfirman, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, supaya kalian paham, ya. Supaya kalian mengerti isi kandungannya itu. Jadi antara membaca dengan memahami isi kandungan, sesuatu yang tidak bisa dipisah-pisah, tidak bisa dikatakanlah secara parsial, tapi memang suatu ya sinergi yang menyatu. Kita harus bisa baca, kita juga harus bisa istilahnya memahami isi kandungannya. Bahkan bukan hanya pintar membaca dan memahami kandungannya aja. Bahkan ketika saya, ini informasi ya bukan takabur, ketika saya dulu musabaqah tahfiz Quran 30 juz dan tafsir bahasa Arab tingkat sedunia di Mekah tahun 987 yang lalu, masih
ingat itu ada ketua lajnah tahkim, yakni ketua dewan hakim di tingkat sedunia di Mekah, yang masih ingat namanya Profesor Dr. Muhammad Hasan Bajudah namanya, yang beliau doktor dari Al-Azhar University di Mesir, aslinya beliau dari Mekah. Beliau berkata, bahkan tertulis di koran juga, yang menyatakan bahwa sungguh ya diadakan musabaqah tingkat internasional sedunia di Mekah ini. Dalam bahasa Arabnya yang masih saya ingat adalah inna min ahammi ahdafil musabaqatil Qur'anil Karim ad-dawliyah musa'adatun nash'i min abna'il ummatil islamiyah ala hifzi kitabillah wa tajwidih wa tafsirih wa tadabburi ma'anih wal iltizam bi kulli ma ja'a bih. Ya, itu kata-kata beliau ketika di permulaan atau pembukaan musabaqah tahfiz Quran 30 juz dan tafsir tingkat sedunia di Mekah. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, inna min ahammi ahdafil musabaqatil Qur'anil Karim ad-dawliyah. Sungguh di antara tujuan utama diadakan musabaqah atau perlombaan Al-Quran, menghafal Quran, menafsirkan Al-Quran tingkat sedunia di Mekah adalah musa'adatun nash'i min abna'il ummatil islamiyah. Tujuannya untuk mendorong, membantu, memberikan spirit kepada generasi umat Islam di seluruh dunia ala hifzi kitabillah, supaya mereka mau menghafal kitab Allah yakni Al-Quran, wa tajwidih, dan membacanya dengan sesuai kaedah-kaedah tajwidnya, wa tafsirih, dan mereka paham tafsir-tafsirnya, wa tadabburi ma'anih, dan mereka menghayati makna-makna yang terkandung di dalamnya, wal iltizam bikulli ma ja'a bih, dan mereka juga diminta supaya mampu merealisir, mempraktekkan isi-isi kandungan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, ketika Siti Aisyah istri Rasulullah ditanya, kaifa kana khuluqu Rasulillah, bagaimana keadaan akhlak Rasulullah sehari-hari? Oleh Siti Aisyah dijawab, kana khuluquhul Quran, akhlak sehari-hari Rasulullah adalah Al-Quran, yakni sesuai dengan pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk Al-Quranul Karim. Jadi sebenarnya bukan hanya sekadar kita pandai membaca dan mentadaburi isinya, tapi juga kita menghafal ayat-ayatnya, juga kita mengamalkan isi kandungannya. Itu jawabannya. Mudah-mudahan Bapak Ihsan dan pemirsa yang lain bisa memahami apa yang saya kemukakan tadi. Terima kasih. Barakallahu fiik Ustadz atas jawabannya. Semoga kita semua bisa mendapatkan ilmu yang telah dijelaskan oleh Ustadz Ki Haji Dimyati. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Ustadz, pertanyaan yang kedua dari hamba Allah Ustadz. Mau tanya yang lebih utama, sholat taraweh rokaat sedikit tapi bacaan suratnya panjang, atau rokaatnya banyak tapi baca surat pendek atau ayat-ayat singkat? Syukran Ustadz, mohon dibantu jawabannya Ustadz. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentunya ada ya kaitan dengan masalah khilafiyah di tengah-tengah masyarakat kita umat Islam. Di mana saya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok ya masih diberi amanah. Saya dilantik keempat kalinya, periode yang keempat kalinya. Masa khidmat Majelis Ulama itu 5 tahun. Saya menjabat Ketua Umum Majelis Ulama dari tahun 2003 sampai 2008. 2008 dilantik lagi sampai 2014. 2014 dilantik lagi, terpilih menjadi Ketua Umum lagi sampai 2019. 2019 kita dipilih lagi, terpilih lagi, dan dilantik lagi insya Allah sampai 2024 yang akan datang. Ya, yang ingin saya kemukakan di sini bahwa saya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama ya tentunya harus bisa merangkul dan mengayomi umat, khususnya menjaga jangan sampai retak dalam masalah ya gara-gara khilafiyah. Jadi MUI punya semboyan yang sangat indah, yakni mari bersama dalam akidah. Mari kita berjamaah dalam ibadah, dan
kita harus bertoleransi dalam masalah khilafiyah. Nah, berkaitan dengan masalah kaitan ya apakah tarawih ini yang sedikit tapi ayatnya panjang atau rakaatnya banyak tapi misalnya suratnya pendek, itu lebih utama mana? Ya, yang jelas memang ya kedua-duanya ini punya dalil, punya dasar ya, yang tentunya ketika mengamalkannya ada argumentasinya ya. Walaupun dalam madhab Syafi'i, dalam kitab-kitab madhab Syafi'i tentunya sholat tarawih ini adalah jumlahnya isyruna rakaatan, sebanyak 20 rakaat. Nah, kalau ditanya mana yang abdol ya, yang utama, rokaatnya pendek, rokaatnya misalnya sedikit tapi bacaannya panjang, dengan rokaatnya misalnya banyak tapi ya pendek-pendek. Ya tentunya kalau kita melihat kepada hadis Nabi tadi bahwa man qara harfan min kitabillah falau bi kulli harfin hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun ya. Barang siapa yang membaca kitab Allah yakni Al-Qur'an satu huruf saja, satu hurufnya satu kebajikan yang Allah lipat gandakan sampai 10 pahala per huruf. Aku mengatakan alif lam mim bukan satu huruf, tapi alifnya satu huruf, alif lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Nah, jadi kalau kita melihat kepada hadis ini, tentu ketika ayat-ayat Al-Quran yang dibaca lebih lama ya, walaupun masalah rokaatnya saya enggak akan bahas ya kaitan dengan khilafiyah, karena masing-masing ya punya argumen. Ya, yang 20 silahkan, yang 11 juga punya pandangan seperti itu ya silahkan. Cuma kalau dilihat misalnya pahalanya lebih banyak mana, ya tentunya kalau dilihat dari segi ya bacaan Al-Qur'annya, mana yang huruf Al-Qur'an yang kita lebih banyak baca akan menjadi lebih banyak pahala. Karena kan setiap huruf minimal 10 pahalanya dari Allah. Kalau misalnya ya bacanya cuman surat-surat yang pendek-pendek, nah sementara ini suratnya panjang-panjang bahkan sampai 1 juz misalnya, ya tentu dilihat dari segi bacaan Al-Qur'annya jelas pahalanya akan lebih banyak ya yang baca Qur'annya itu panjang lebar dibandingkan yang cuma ya beberapa ayat saja. Itu jawaban dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih. Ya, Rapaldo masih ada. Ya, bagaimana? Sudah bisa dipahami? Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Sangat bermanfaat. Ya, alhamdulillah. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang telah saya sampaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan selanjutnya Ustaz, pertanyaan terakhir mungkin di kolom chat saya bacakan Ustaz dari saudara Abdullah. Dia melihat dari Instagram Ustaz. Mau tanya Pak Kiai, bagaimana hukum tertidur saat khutbah? Apa wudhu kita batal? Terima kasih. Mohon dijawab Ustaz, waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Abdullah yang saya hormati, yang saya sayangi, dan pemirsa yang saya banggakan. Jadi beliau itu menanyakan bagaimana kalau misalnya ketika khutbah Jumat, ya ada misalnya ada jamaah yang ketika khatibnya menyampaikan khutbah malah tidur. Dan itu biasanya ya artinya katanya orang yang tadinya di luar masjid susah tidur gitu, tapi kalau sudah masuk masjid dengerin khutbah itu banyak yang tertidur pulas gitu ya. Sehingga timbul pertanyaan, bagaimana orang yang
harusnya mendengarkan khutbah tapi malah tidur. Apakah nanti ketika mau sholat ya harus wudhu lagi? Ya, karena khutbah Jumat ya, sholat Jumat dengan sholat Idul Fitri ini berbeda. Bedanya kalau Idul Fitri sholat dulu baru khutbah, habis itu kita selesai bubar. Tapi kalau sholat Jumat dilakukannya adalah khutbah dulu, baru selesai khutbah baru sholat ya. Nah sehingga ketika misalnya ada si A ini malah tertidur ketika mendengarkan khutbah, kan belum sholat. Ya, pertanyaannya apakah harus wudhu lagi sebelum sholatnya? Karena kan sholat nggak sah kalau nggak punya wudhu. Ya, karena min syurutis sihati sholat al wudhu. Di antara syarat sah sholat adalah harus punya wudhu dulu. Jawabannya adalah berkenaan dengan masalah tidurnya. Jadi kalau ngantuk, ulama menjelaskan tidak sampai batal ya. Tapi misalnya ada suara-suara yang di pinggir masih terdengar, itu ngantuk-ngantuk begitu, itu masih dimaafkan. Tapi kalau masalah tidur, ini ada dua alternatif. Kalau misalnya ketika duduknya itu mantap, ya pantatnya itu mantap ke sajadahnya atau tempat duduknya, sehingga tidak goyang-goyang, ya, sampai bangun dari tidurnya, tempat duduknya itu mantap, tidak ada perubahan, tidak ada goyang, maka ulama mengatakan masih dipandang punya wudhu. Dengan kata lain dia nggak batal wudhunya dan sah sholatnya ketika tidak wudhu lagi, ya, karena wudhunya nggak batal. Tapi kalau misalnya ketika tidurnya itu sudah pernah ya telah goyang-goyang, bahkan sampai misalnya mau terjungkal ya karena tidur tadi, sehingga pantatnya itu sudah ada ya berubah dari tempat duduknya yang mantap tadi, maka ketika itu dia batal wudhunya dan sebelum sholat Jumat dia wajib untuk wudhu dulu supaya ibadah sholatnya sah. Itu jawabannya. Dan ini sudah diterangkan dalam kitab-kitab fikih ya, oleh ulama telah dijelaskan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiik Ustadz, jawabannya. Syukran jazakallahu khairan. Semoga kita semua bisa mendapatkan ilmu yang telah dijelaskan oleh Ustadz Haji Dimyati. Alhamdulillah Ustadz, telah semua pertanyaan yang saya bacakan di kolom chat. Dan mungkin ini terakhir udah atau masih ada pertanyaan lagi dari para jamaah yang saya hormati melalui via Zoom sehingga bisa langsung ditanyakan kepada beliau. Ya, waktunya sampai jam berapa? Berakhir. Jam 13.30 Ustaz. Sudah 13.30. Sudah lebih. Alhamdulillah. Sudah lebih waktunya. Ya, Ustaz. Ya, kalau gitu karena nggak ada yang nanya lagi, mungkin kita akhiri dengan doa aja ya. Ustaz. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, juga Pak ya, Pak Dargam yang saya hormati, kita berdoa kepada Allah. Tapi sebelumnya saya mempermastikan bahwa alhamdulillah saya sudah artinya masih terus memproduksi YouTube kaitan dengan tanya jawab agama yang diangkat dari buku saya Umat Bertanya Ulama Menjawab. Bahkan karena ada umat Islam dari Amerika Serikat, ya, saya alhamdulillah 2 kali diundang ke Amerika untuk berdakwah, ke Kanada juga 2 kali, bahkan ke Hong Kong. Itu masih hubungan kami baik dengan mereka. Nah, ada usulan katanya selain tanya jawab agama Islam juga minta direkam, divideokan bacaan-bacaan Al-Quran surat-surat tertentu seperti misalnya surat Yasin, surah Waqiah, surah Al-Kahfi, bahkan juz amma itu minta supaya direkam di YouTube sehingga mudah-mudahan katanya jadi tuntunan bagi umat Islam yang memerlukan tata cara baca yang baik.
Dan alhamdulillah sebagai informasi bahwa selain YouTube keagamaan saya sudah produksi, bahkan sampai saat ini lebih dari 80 episode ya, dari tahun yang lalu sampai sekarang terus berjalan. Juga ayat-ayat Al-Quran bahkan juz amma sudah selesai saya rekam. Nah insya Allah mungkin nanti melalui NRA ini Ustaz Faldo mudah-mudahan nanti bisa di-share kepada jamaah NRA juga jamaah yang lain, sehingga ilmu saya yang sedikit ini tapi mudah-mudahan banyak memberi manfaat kepada umat Islam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala pinta kita di bulan Ramadan yang sangat mustajab ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafiina wa lana Muhammad. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-maslahah wal manfa'ah wal afiyah wal barakah wal khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Subhanalika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan bagi bapak-bapak ibu-ibu yang ingin juga berinfak atau berwakaf berjariah ya kepada ustadz-ustadz yang ada di NRA, saya kira bagus sekali karena mereka sedang membangun pondok pesantren. Mudah-mudahan menjadi amal yang terus-menerus pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.